Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi kita tentang di dalam pelajaran ini tentang prinsip perancangan berpusat pada pengguna. Nah, apa yang maksud dengan itu? Itu biasa disebut dengan UCD. Itu lebih kepada perancangan berbasis pengguna. Nah, adalah istilah yang digunakan di dalam menggambarkan filosofi di dalam sebuah perancangan. Adapun istilah lain yang pernah digunakan adalah human factor engineering ataupun ergonomic engineering, bisa juga usability engineering dan user engineering. Nah, UCD adalah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Saat ini, pendekatan dengan UCD telah didukung berbagai teknis, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Adapun sasaran di dalam UCD adalah lebih kepada untuk membuat produk lebih sesuai dengan penggunanya. Nah, UCD didefinisikan sebagai the practice of designing a product so that user can perform required operation, service, and supportive tasks with a minimum of and maximum efficiency. Nah, maksud di situ adalah praktik di dalam mendesain produk sehingga pengguna dapat melakukan operasi yang diperlukan, layanan, dan tugas-tugas yang mendukung dengan tekanan maksimum dan efisiensi yang maksimum. Selanjutnya, nah apa sih yang terdapat di dalam konsep UCD? Yaitu pertama adalah in user center design. Kemudian the user are the center focus, yaitu dalam desain berpusat pada pengguna. Kemudian pengguna adalah fokus kepada pusatnya. Apa tujuannya? Lebih kepada menggambarkan konsep ataupun secara teks dan lingkungan produk semua berdasarkan dari pengalaman pengguna. Selanjutnya ditetapkan model pekerjaan pengguna yang akan digunakan di dalam sebuah sistem. Nah, itu kenapa perlunya konsep di dalam UCD. Kita lihat di sini adalah task list. Nah, di sini adalah objektif. Sini ada alurnya, dan ada improvement-nya, ada task modelnya. Ini adalah gambar di dalam konsep UCD. Nah, di sini ada principle of user, prinsip dari UCD, life cycle itu. Menurut Kurt, pertama fokus pada penggunanya, yaitu lebih kepada user requirement-nya. Kemudian perancangan terintegrasi, yaitu harus saling terhubung ataupun bisa digambarkan dengan sebagai prototyping. Kemudian dari awal berlanjut pada pengujian pengguna, yaitu adanya setelah sistem jadi kemudian nanti ada diuji sistemnya. Kemudian perancangan interaktif ataupun yang sering disebut dengan spiral model. Kemudian di sini selanjutnya ada fokus awal pada pengguna. Perancangan harus mempunyai hubungan langsung dengan pengguna sesungguhnya ataupun calon pengguna melalui interview, survei, dan partisipasi dalam workshop perancangan. Tujuan utama adalah untuk memahami kognisi ataupun karakter dan attitude pengguna serta karakteristik. Kemudian aktivitas utama mencakup pengambilan data, analisis, dan integritasnya ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas, lingkungan teknis, serta organisasinya. Selanjutnya integratif dan iteratif design. Apa itu iteratif? Itu sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan dulu, kemudian dirancang dan dites berulang kali berdasarkan hasil tes kelakuan dari fungsi antarmuka, sistem bantuan, dokumentasi pengguna, dan pendekatan pelatihannya. Ini lebih kepada tampilan yang ada di dalam antarmukanya, dia dievaluasi dulu. Kemudian integratif, itu lebih kepada perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, rencana pelatihan, dokumentasi pengguna, dukungan teknis serta prosedur instalasi dan konfigurasinya. Kemudian selanjutnya perancangan elemen-elemen tersebut harus dikembangkan secara paralel dan tidak secara sekuensial, serta harus dibawa suatu proses manajemen. Nah, dia itu harus dilakukan secara berkesinambungan ataupun berkelanjutan.
Selanjutnya sini ada proses testing, yaitu pengukuran penggunaan produk secara empiris. Nah, satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan produk yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris. Itu dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi umpan balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Dan sini terakhir ada umpan balik yang berasal dari pengguna, dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung dari pengguna, dinyatakan dalam bentuk rekomendasi dan keputusan perancangan. Nah, ini untuk proses testing. Di sini harus ada namanya tadi, yang terakhir ini ada umpan balik terhadap sistem yang kita buat. Selanjutnya, di sini adalah tentang partisipasi dan pengalaman manusia dalam proses perancangan. Dan pengguna adalah orang yang akan menggunakan sistem. Di sini ada pengguna langsung, ada dua pengguna ya, pengguna langsung dan pengguna tidak langsung. Pengguna langsung biasa disebut dengan pengguna akhir ataupun end user yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau biasa disebut sini lebih kepada ke programmernya. Kemudian kalau seandainya pengguna tidak langsung, ia menggunakannya untuk penggunaan lain seperti sistem administrator, installer, dan demonstrasinya, lebih kepada ke pengguna sistemnya. Oke, selanjutnya ada stakeholder, yaitu orang yang terpengaruh oleh sistem ataupun dapat mempengaruhi proses pengembangan seperti staf pemasaran dan pembeli. Masukannya digunakan sebagai kekangan ataupun permintaan tambahan. Nah, misalnya staf pemasaran ingin agar sistem tambah fungsi khusus yang oleh perusahaan lain ingin diimplementasikannya. Nah, jadi kalau seandainya saya sederhanakan, kalau seandainya suatu sistem yang kita bangun itu contohnya sistem administrasi di dalam rumah sakit. Nah, ya, jadi dengan sudah kita buat perancangan sistemnya itu, kemudian ada lagi beberapa yang ingin ditambahkan dalam sistemnya. Contohnya, ketika ketidakhadiran dokter itu bagaimana, ada nggak laporannya. Kemudian kalau seandainya untuk laporan keuangannya, nah itu bisa nggak dilingkan langsung ke bank. Nah, itu salah satu contoh di dalam penambahan fungsi di dalam sistemnya. Kemudian sini ada usability engineers ataupun HCI, adalah orang yang mempunyai latar belakang dalam psikologi dan dapat membantu dalam menetapkan panduan perancangan, menentukan konteks penggunaan, dan melaksanakan wawancara kebutuhan penggunaan dan sesi pengujian. Kemudian ada technical staff dan software developer, adalah orang yang merinci spesifikasi fungsionalitas sistem dan mengembangkan use case model dan prototype antarmukanya. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam UCD. Pertama itu, user is not only right, he has right. Lebih kepada pengguna untuk mentransformasi budaya yang terdapat dalam perancangan, pengembangan, dan pembuatan sistem teknologi informasi, dan untuk memastikan bahwa produk hasilnya akan tepat seperti harapan pelanggan. Nah, aturannya apa? Pertama sini, perspektif pengguna selalu benar. Kenapa? Jika terdapat masalah dalam penggunaan sistem, maka masalahnya adalah pada sistem dan bukan pengguna. Ada yang bisa jawab? Kenapa pengguna selalu benar? Nah, ini alasannya. Jadi sistemnya itu kalau seumpama gini, kalau seandainya sistemnya itu ingin ada namanya kekurangan, nah itu tadi yang dinamakan pengguna selalu benar. Karena pada dasarnya sistem yang pasti kita bangun itu pasti terdapat ada beberapa fitur yang tidak lengkap antara satu sistem dengan sistem yang lain. Kemudian instalasi. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menginstal ataupun menginstal perangkat lunak dan perangkat keras sistem secara mudah tanpa ada konsekuensi negatifnya. Kemudian pemenuhan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem dapat bekerja persis seperti yang dijanjikan. Contohnya kita lihat beberapa aplikasi di App Store itu ada istilahnya gambaran, ya kan? Kemudian ketika diinstal, pengguna sistem itu merasa tidak puas. Nah, seperti apa yang dijanjikan di dalam aplikasinya, maka itulah salah satu koreksi dari si pengguna sistem.
Kemudian harus ada nama instruksi. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara mudah. Itu contohnya ada buku petunjuk, panduan secara online, ataupun kontekstual pesan kesalahan. Contohnya ketika kita sistem kita bangun nih, itu ada ketika kita salah memasukkan data, maka secara otomatis kalau misalnya kita berikan biasanya di dalam aplikasi web itu sering kita lihat istilah yang yang teks yang berwarna merah wajib diisi. Nah, itu salah satu pesan di dalam penggunaan sistem yang kita bangun. Gunanya apa? Untuk memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan terhindar dari masalah. Kemudian harus ada namanya kontrol. Itu pengguna mempunyai hak untuk dapat mengontrol sistem dan mampu membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan yang diberikannya. Selanjutnya ada umpan balik. Ya. Pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan akurat tentang tugas yang dilakukan dan kemajuan yang dicapai. Kemudian yang ketujuh, adanya keterkaitan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang semua prasyarat yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh hasil yang terbaik. Dan selanjutnya yang ke-8 itu skop. Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan kemampuan sistem. Jadi dia contohnya sistem itu bekerja di bagian apa aja. Nah, kemudian asisten. Pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan penyedia teknologi dan menerima pemikiran dan tanggapan yang membantu jika diperlukan. Nah, contohnya di sini lebih kepada aplikasi di Halo Dokter. Nah, kemudian usability yang ke-10, yaitu pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak dan perangkat keras dan bukan sebaliknya. Produk harus dapat digunakan secara alami dan intuitif. Kemudian sini harus ada 5 sifat yang harus diubah. Apa itu? Pertama, selama proses pengembangan, penekanan dan fokus hanya ditujukan ke mesin ataupun sistem, bukan pada orang yang akan menjadi pengguna. Itu ya. Kemudian yang kedua, dengan penetrasi teknologi ke pasar pelanggan, maka audiens terbesar adalah berubah dan terus berubah secara dramatis dari hacker ke semua orang. Perkembangan organisasi masih lambat dalam mensikapi evaluasi ini. Dan yang ketiga, perancangan sistem yang usable adalah sulit, tidak dapat diprediksi dan perlu usaha keras. Namun saat ini banyak organisasi yang menyisipkannya sebagai hal yang biasa ataupun common sense. Yang keempat, organisasi menggunakan tim dan pendekatan yang sangat khusus dalam menghasilkan dan mengembangkan sistem, namun gagal untuk mengintegrasikan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, perancangan antarmuka, pengguna dan implementasi teknis adalah aktivitas yang berbeda yang membutuhkan keterampilan yang sangat berbeda. Saat ini penekanan dan kebutuhan adalah pada aspek perancangan, sementara banyak perancang memposisikan pikiran dan keterampilannya hanya untuk implementasi teknisnya. Nah, di sini ada standar proses UCD untuk sistem yang interaktif. Gambarannya. Oke. Selanjutnya, dari sini memahami dan menentukan konteks penggunaan, itu karakteristik pengguna yang diharapkan, dan pekerjaan yang akan dilakukan pengguna, pemecahan secara hierarki atas pekerjaan global. Kemudian tujuan global pengguna sistem untuk setiap kategori pengguna. Demikian pula karakteristik tugas yang mungkin mengganggu penggunaan dalam skenario khusus seperti frekuensi dan lamanya kinerja di dalam sebuah pembuatan sistem. Nah, di sini ada memahami dan menentukan konteks penggunaan. Itu dari deskripsi harus mencakup alokasi aktivitas dan langkah personal antar manusia dan sumber daya teknologi. Kemudian tempat juga mempengaruhi di dalam penggunaan sistem. Dan sangat penting pada awal langkah untuk menentukan penggunaan sistem minimal dan optimal dengan memperhatikan user test dalam lingkungan tersebut. Perlu juga perhatikan karakteristik relevan dengan lingkungan fisik dan sosial. Dan pada hampir semua model pengembangan perangkat lunak terdapat aktivitas utama di mana kebutuhan fungsional produk ataupun sistem ditentukan. Nah, di dalam UCD, penting untuk memperluas aktivitas ini untuk membuat pernyataan yang eksplisit, yaitu untuk kebutuhan pengguna dalam
kebutuhan pengguna dan organisasi dalam hubungannya dengan konteks deskripsi penggunaan dalam hal pertama, kualitas perancangan interaksi manusia dan komputer secara serta workstation-nya. Jadi ada pusatnya. Kemudian yang kedua, kualitas dan isi tugas pengguna, termasuk alokasi tugas di antara kategori pengguna yang berbeda. Sebagai contoh, apakah operator bertanggung jawab untuk melakukan konfigurasi sistem seperti kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan khususnya motivasi. Dan yang ketiga, kinerja yang efektif khususnya dalam hal transparansi aplikasi pengguna. Dan keempat, kerjasama dan komunikasi yang efektif di antara pengguna dan pihak ketiga. Dan yang kelima, dibutuhkan kinerja sistem baru terhadap tujuan finansial. Nah, solusi yang dihasilkan adalah pertama, dengan menggunakan pengetahuan yang ada. Lebih kepada contohnya petunjuk sistem dan lain-lain. Kemudian membuat solusi perancangan lebih konkret dengan menggunakan simulasi ataupun prototip. Nah, inilah solusi yang dihasilkan dari UCD, yang saya bilang tadi. Membuat solusi perancangan lebih konkret. Bagaimana caranya? Itu dengan melakukan simulasi, prototip, dan lain-lain. Kemudian memperlihatkan prototip ke pengguna dan mengamatinya saat melakukan tugas spesifik dengan ataupun tanpa bantuan evaluator. Kemudian menggunakan umpan balik untuk perbaikan rancangan. Dan mengulang proses ini sampai tujuan perancangan dipenuhi. Nah, ini ada evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Pertama, formatif, menyediakan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan. Yang kedua, sumatif, melakukan penilaian apakah tujuan pengguna dan organisasi telah tercapai. Dan perlu dipahami bahwa hasil evaluasi hanya bermakna dalam konteks di mana sistem diuji dan memantau pengguna produk atau sistem dalam jangka panjang, dan yang terakhir melaporkan hasil evaluasinya. Nah, ini adalah gambar ataupun konsep dari UCD Life Cycle. Oke, mungkin untuk pertemuan ini tentang prinsip-prinsip UCD. Baik. Untuk di pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas kelompok. Nah, nanti tinggal kita diskusikan secara lanjut via WA untuk pembagian kelompoknya. Tapi di sini saya harapkan kalian membuat rancangan ataupun sampel yang kalian bangun, rancangan sistem yang akan kalian bangun. Nanti kemudian akan kita presentasikan ataupun akan kalian presentasikan berdasarkan kelompok, nanti secara online kita presentasikan. Baik, untuk pertemuan ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.